Salah satu kenangan masa kecil yang paling melekat bagi banyak orang adalah buku pelajaran mengaji, atau yang dikenal dengan nama buku Iqra. Di balik sampulnya yang sederhana, terpampang gambar seorang lelaki tua berkacamata dengan paras kurus, mengenakan jas hitam dan peci. Dia adalah Kiai Haji As'ad bin Humam, penemu buku dan metode Iqra. Mengutip laman Laduni, Senin 18 Maret, Kiai Haji As'ad Humam lahir di Yogyakarta pada tahun 1933 Masehi atau 1352 Hijriah dengan nama As'ad saja. Sedangkan nama Humam merupakan nama ayahnya, Kiai Haji Humam Siraj. Kiai Haji As'ad Humam ialah anak kedua dari 7 bersaudara yang besar di lingkungan Muhammadiyah. Kiai Haji As'ad Humam menyelesaikan pendidikannya di SD Muhammadiyah Kleco, SMP Negeri di Ngawi, lalu SMA di MU Alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kiai Haji As'ad Humam juga sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Qadir Munawir. Namun, Kiai Haji As'ad Humam terpaksa menghentikan pendidikannya saat kelas 2 MU Alimin. Itu disebabkan oleh kecelakaan saat memanjat pohon pada tahun 1963 yang mengakibatkan penyakit pengapuran tulang belakang. Penyakit tersebut membuat Kiai Haji As'ad Humam harus menjalani perawatan intensif selama 1,5 tahun di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Selain itu, Kiai Haji As'ad menjadi tidak bisa bergerak secara leluasa sepanjang hidupnya. Bahkan, dalam kesehariannya, Kiai Haji As'ad Humam harus melaksanakan sholat dengan posisi duduk lurus, tanpa bisa melakukan ruku atau sujud. Pada tahun 1961, Kiai Haji As'ad Humam menikah dengan Cuzaimah yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Dari pernikahan itu, lahir 2 putri bernama Ha'lesa dan SPRD Mandaati. Kiai Haji As'ad Humam kemudian menikahi Iskilah binti Hasan Mursid dari Bantul. Dari pernikahannya ini, Kiai Haji As'ad Humam dikaruniai 4 anak, yaitu RWSB Maimanati, Sri Repsa Hanifati, Ahmad Syahadatan, dan Ana Marhamah. Kiai Haji As'ad Humam mulanya berdagang di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pekerjaan tersebut lantas membuatnya dekat dengan Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, pencetus metode Qiraati. Tahun 1975, Kiai Haji As'ad Humam mulai bereksperimen dan mengembangkan metode Qiraati yang diciptakan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Namun, karena gagasannya seringkali ditolak oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, Kiai Haji As'ad Humam pun bekerja sama dengan tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musyalah, AMM, Yogyakarta untuk menyusun metode baru pembelajaran Al-Quran, yakni metode Iqra. Metode Iqra, yang dirintis oleh Kiai Haji As'ad Humam semula hanya beredar secara lisan atau melalui cerita dari mulut ke mulut. Namun, berkat kerja keras tim Tadarus AMM Yogyakarta, metode ini akhirnya populer di kalangan masyarakat Indonesia bahkan di kancah internasional. Sebagai bentuk nyata kesuksesan metode Iqra, dibangunlah Taman Kanak-Kanak Al-Quran, TKA, AMM pada tahun 1988. Tahun berikutnya, didirikan pula Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, AMM Yogyakarta. Pencapaian Kiai Haji As'ad Humam dalam pengembangan metode Iqra telah mendapat pengakuan tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga internasional. Pada tahun 1991, Menteri Agama RI, Kiai Haji Munawir Syadzali MA, mengangkat TKA TPA yang dibangun oleh Kiai Haji As'ad Humam sebagai pusat penelitian dan pengembangan LPTQ nasional. Sejak saat itu, metode Iqra telah tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan hingga ke luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, hingga Amerika. Kiai Haji As'ad Humam meninggal dunia pada Jumat, 2 Februari 1996, di Yogyakarta pada usia 63 tahun. Jenazah Kiai Haji As'ad Humam disolatkan di Masjid Baitur Rahman, Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta,
tempat di mana ia telah memberikan pengabdian sepanjang hidupnya. Itulah tadi kurang lebihnya biodata atau riwayat hidup Kiai Haji As'ad Humam yang saya dapatkan dari berbagai sumber di internet. Semoga dengan cerita ini banyak memotivasi anak muda Indonesia untuk menjadi manusia yang bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bantu channel ini supaya terus berkembang dan bisa memberikan banyak informasi bermanfaat seputar Islam di Indonesia, dengan cara like, komen, share dan subscribe.